Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillah. Halo, oke, kita langsung aja ya. Kita mau telaah nih materi visual yang Anda kasih soal alergen makanan. Misi kita hari ini, intinya sih memahami apa itu alergen, jenis utamanya apa aja, reaksi yang bisa muncul, dan gimana industri makanan ngelolanya biar aman buat Anda. Yuk kita bedah bareng-bareng. Materi Anda ini ringkas ya, tapi kayaknya isinya padat banget. Jadi, pertama-tama nih, apa sih sebenarnya alergen makanan itu? Di sini dijelasin kalau itu protein tertentu dalam makanan. Jadi sistem imun orang yang sensitif itu nganggapnya musuh, gitu ya. Makanya muncul respons perlawanan. Reaksinya juga macem-macem kan ya. Ada yang ringan, kayak mungkin gatal-gatal atau agak mual gitu. Betul. Tapi di sisi lain bisa juga jadi parah banget. Namanya anafilaksis. Ini reaksi alergi yang serius, cepat kejadiannya, dan wah ini bisa mengancam jiwa. Jadi perlu banget penanganan medis darurat. Penting banget nih buat paham spektrum reaksinya. Karena gejala awal yang mungkin kelihatannya sepele buat sebagian orang, bisa jadi tanda bahaya serius buat yang memang alergi. Ini nunjukin kenapa ngelola alergen itu, vital sekali. Nah, itu dia poin kuncinya. Dan di materi Anda ini disebutin juga daftar alergen utama yang biasanya wajib dicantumin di label produk. Ada susu, telur, ikan, terus kerang-kerangan, kacang pohon kayak almond atau kenari gitu, kacang tanah, gandum, sama kedelai. Ada lagi, wijen, seledri, mustard, lupin itu sejenis kacang juga ya. Terus sulfur dioksida atau sulfit, biasanya buat pengawet ya ini. Wah, lumayan banyak juga ya daftarnya. Ya, daftarnya memang cukup panjang. Nah, yang menarik berikutnya itu, gimana sih industri diharapkan bisa ngelola resiko dari semua ini? Materi Anda kan nunjukin beberapa pilar utama nih. Pertama, pelabelan. Ini harus jelas dan akurat. Penting banget ini buat informasi Anda. Kedua, kontrol kontaminasi silang. Ini maksudnya upaya biar alergen nggak sengaja pindah antar produk. Misalnya lewat alat produksi atau area kerja yang sama. Bayangin aja gimana susahnya mastiin nggak ada bekas kacang di lini produksi coklat batangan yang mestinya bebas kacang. Kontrol kontaminasi silang? Kedengarannya rumit banget ya itu di pabrik yang sibuk gitu. Gimana biasanya industri nanganin ini di lapangan? Ada cara spesifiknya? Iya, memang rumit sekali. Selain misahin jalur produksi atau ngatur jadwal produksi jadi produk non-alergen dibuat duluan gitu, ada langkah lain juga. Contohnya, nguji produk secara rutin. Buat mastiin nggak ada alergen nyasar gitu. Terus, kasih pelatihan ke staf, biar mereka paham cara nanganin alergen yang benar. Dan yang nggak kalah penting, prosedur pembersihan yang ketat banget dan harus terbukti efektif. Semua ini bagian dari sistem manajemen keamanan pangan yang menyeluruh gitu. Tujuannya ya meminimalkan risiko paparan buat konsumen. Oke, jadi ada upaya dari dalam industrinya sendiri, terus ada juga kan aspek regulasi dari luar ya. Materi Anda nyebutin kalau aturannya bisa beda-beda nih antar negara. Ada standar internasional kayak Codex Alimentarius, ini semacam panduan global gitu ya, yang diakui WTO buat keamanan pangan? Betul, kodeks itu jadi kerangka acuannya. Tapi banyak negara atau kawasan punya aturan spesifik yang lebih ngikat. Misalnya Uni Eropa punya regulasi FIHKCE. Itu ngatur detail banget info apa aja yang harus ada di label. Di Amerika Serikat ada FELCIPA. Itu spesifik mewajibkan pelabelan 8 alergen utama waktu itu. Inggris juga punya standar sendiri, diawasin sama FSA. Negara lain kayak Australia, Selandia Baru lewat FSANZ, terus Kanada, Jepang itu juga punya regulasi ketat masing-masing. Jadi, ya produsen makanan harus perhatiin banget aturan di negara tujuan jual produknya. Wah, berarti produsen mesti pinter-pinter ya ngikutin aturan yang beda-beda ini, tergantung jualnya di mana? Tepat sekali. Kalau kita tarik benang merahnya nih, pesan utamanya itu kesadaran dan kepatuhan pada pedoman itu penting banget. Krusial. Baik dari sisi industrinya maupun dari sisi Anda sebagai konsumen.
Industri punya tanggung jawab buat nerapin kontrol yang efektif. Terus, kasih info jujur lewat label. Nah, di sisi lain, pemahaman Anda buat baca dan gunain info label itu juga sama pentingnya. Biar bisa milih produk yang aman. Jadi, kombinasi keduanya itu kunci buat mencegah reaksi alergi. Oke, jadi kesimpulan penting nih buat Anda bawa pulang. Alergen makanan itu intinya protein spesifik yang bisa micu reaksi imun. Jenisnya banyak, yang umum kayak susu, telur, kacang, gandum, dan lainnya. Terus pengelolaannya di industri lewat pelabelan yang akurat sama kontrol proses yang ketat itu jadi fondasi keamanan pangan, terutama buat Anda yang punya sensitivitas. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda. Seberapa sering sih Anda benar-benar nyempetin waktu buat cek daftar bahan di label makanan yang Anda beli atau makan? Apalagi kalau Anda atau mungkin orang terdekat Anda punya sensitivitas tertentu. Jangan-jangan setelah dengerin ini, Anda jadi ngelihat tulisan kecil di belakang kemasan dengan cara yang sedikit beda. Jadi lebih sadar gitu betapa pentingnya informasi itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum.